Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Hakim akan menjelaskan materi tentang kode etik jurnalistik, perkembangan regulasi dan prakteknya di Indonesia. Adapun yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama yaitu tentang pengertian kode etik dan pengertian regulasi. Yang kedua, tentang perkembangan kode etik jurnalistik di Indonesia. Yang ketiga, praktek dan pelaksanaan kode etik jurnalistik di Indonesia. Dan yang terakhir adalah tentang kebebasan pers di Indonesia. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian kode etik dan pengertian regulasi. Kode etik sendiri merupakan sebuah pedoman dalam berjalannya suatu profesi tertentu yang berfungsi sebagai landasan etika dan moral tiap-tiap profesi. Setiap profesi tentu saja memiliki aturan-aturan atau kode etik tersendiri dalam menjalankan profesinya. Tak terkecuali profesi wartawan atau jurnalis. Ya, dikarenakan jurnalis merupakan suatu pekerjaan atau suatu profesi, maka perlu dibuatkan kode etik jurnalistik untuk mengatur dan menjadi pedoman seorang jurnalis dalam menjalankan profesinya. Kode etik jurnalistik merupakan seperangkat pedoman etika dan moral pekerjaan jurnalis. Kode etik jurnalistik bertujuan agar wartawan senantiasa bersikap dengan penuh rasa tanggung jawab di saat membuat dan menyebarkan berita. Dalam buku Jurnalisme Kontemporer tahun 2017, Septiawan Santana memberi definisi kode etik jurnalistik sebagai kumpulan-kumpulan asas moral yang mencerminkan peraturan yang berlaku yang harus ditaati oleh setiap profesi jurnalistik. Hal-hal yang termuat dalam kode etik jurnalistik merupakan hal-hal yang merupakan perhatian, aturan, dan perenungan moralitas profesi wartawan. Di sisi lain, juga berisi tentang kaidah hak serta kewajiban profesi kejurnalistikan. Pedoman kode etik jurnalistik ini berlandaskan pada kemaslahatan umum. Hal ini dikarenakan sudah semestinya kebebasan pers merupakan kebebasan yang tanpa melanggar kepentingan umum serta tanpa menyinggung hak asasi warga negara. Dalam prakteknya, kerap kita jumpai wartawan yang mungkin telah menguasai dan paham betul tentang aturan-aturan yang berlaku di dalam kode etik jurnalistik. Namun secara attitude masih terbilang kurang. Padahal kode etik dan aturan-aturan yang ada di masyarakat adalah satu kesatuan, seperti halnya wartawan dan pers. Dua hal yang sudah semestinya seorang wartawan patuhi dalam menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya tentang pengertian regulasi. Regulasi merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Adapun tujuan dibuatkannya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk keperluan bisnis. Istilah regulasi memang banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun, secara umum, kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Materi yang selanjutnya adalah tentang perkembangan kode etik jurnalistik di Indonesia. Sejarah perubahan kode etik jurnalistik di Indonesia tak terlepas dari perjalanan berkembangnya pers di Indonesia. Apabila kita tarik ke belakang, mulai dari sejarah terbentuknya hingga proses pelaksanaan juga pengawasannya. Di Nusantara ini terdapat setidaknya 5 periode dalam perkembangan kode etik jurnalistik. Yang pertama yaitu periode sebelum kode etik jurnalistik terbentuk.
Periode ini terjadi pada masa-masa awal kemerdekaan. Meskipun baru saja mendapatkan kemerdekaan, di Indonesia sudah muncul sejumlah penerbit pers yang baru. Oleh karena masih terhitung baru, pers waktu itu harus berkutat dengan perdebatan bagaimana cara agar bisa menyajikan atau menyuguhkan berita kepada khalayak di saat-saat periode kemerdekaan. Selain itu, juga belum terpikirkan mengenai pembentukan kode etik jurnalistik. Hal tersebutlah yang mengakibatkan pers waktu itu berlangsung tanpa adanya kode etik. Periode yang selanjutnya adalah periode kode etik jurnalistik PWI, tahap pertama. Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau yang biasa disingkat PWI pertama kali dibentuk pada tahun 1946 di Jawa Tengah, tepatnya di Solo. Akan tetapi, pada saat organisasi PWI terbentuk, kode etik pun belum dibentuk. Waktu itu hanya ada seperti sebuah konvensi yang dicantumkan ke dalam sebuah kalimat yang berbunyi, PWI mengedepankan prinsip kebangsaan. Baru pada tahun 1947 terbentuklah kode etik PWI yang pertama. Periode yang selanjutnya, periode di saat dualisme kode etik jurnalistik, yakni PWI dan non-PWI. Setelah terbentuknya PWI, bermacam organisasi kewartawanan lainnya bermunculan. Meski menjadi sebuah landasan etika oleh organisasi lain, kode etik jurnalistik PWI cuma diberlakukan untuk anggota PWI saja. Sementara itu, organisasi wartawan yang lainnya turut membutuhkan kode etik jurnalistik. Dengan demikian, lembaga pers kemudian merancang kepanitiaan yang beranggotakan 7 orang. Ketujuh anggota tersebut diketahui yakni Mukhtar Lubis, Nur Hadi Kartaatmaja, Hagi Korim Pande, Wonohito, Sundoro, L.E. Manuha, dan Abdul Aziz. Selanjutnya, kode etik jurnalistik ini ditandatangani oleh ketua serta sekretaris Dewan Pers, yakni Budiarjo dan T. Syahril. Hingga kemudian ditetapkan pada 30 September 1968. Selanjutnya, yang terjadi adalah adanya dualisme kode etik jurnalistik pada waktu itu. Kode etik jurnalistik PWI diberlakukan hanya untuk wartawan yang merupakan anggota PWI, sedangkan kode etik jurnalistik Dewan Pers diberlakukan untuk selain anggota PWI. Periode yang selanjutnya adalah periode kode etik jurnalistik PWI, tahap kedua. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan aturan terkait wartawan pada tahun 1969 berdasarkan bunyi pasal 4 Peraturan Menteri Penerangan nomor 2 tahun 1969 tentang kewartawanan. Dijelaskan bahwa wartawan Indonesia diharuskan termasuk ke dalam anggota organisasi wartawan Indonesia yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah. Hingga pada 20 Mei 1975, pemerintah kemudian menetapkan PWI menjadi satu-satunya organisasi kewartawanan Indonesia. Dengan demikian, setelah adanya penetapan PWI tersebut, secara mekanis, kode etik jurnalistik yang berlangsung buat semua anggota wartawan Indonesia merupakan kepemilikan PWI. Periode yang terakhir adalah periode banyak kode etik jurnalistik. Sejalan dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru, yang kemudian digantikan oleh era reformasi, pola dan bentuk sistem dunia pers turut serta mengalami perubahan. Tak lama berselang, lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terkait pers, yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 1. Undang-undang yang berisi tentang kebebasan wartawan dalam menentukan organisasi yang diikutinya.
Oleh karena adanya undang-undang tersebut, kemudian muncul bermacam-macam organisasi wartawan baru. Hal ini mengakibatkan kode etik jurnalistik semakin bertambah banyak. Selanjutnya, pada 6 Agustus 1999, terdapat setidaknya 25 kelompok organisasi kewartawanan di Bandung menciptakan kode etik wartawan Indonesia atau yang biasa disingkat KEWI, yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pers pada 20 Juni tahun 2000. Puncaknya pada 14 Maret 2006, sejumlah 29 organisasi pers melahirkan kode etik jurnalistik yang terbaru yang kemudian ditetapkan pada 24 Maret tahun 2006. Selanjutnya tentang dasar-dasar pelanggaran kode etik jurnalistik. Adapun dasar-dasar pelanggaran kode etik jurnalistik, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Kode Etik Jurnalistik, Pasal 3 Ayat 5, Pasal 5 Ayat 1 dan 2, yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor kesengajaan dan faktor ketidaksengajaan. Yang pertama, faktor kesengajaan. Antara lain, 1. Mengetahui dan memahami kode etik jurnalistik, namun sedari awal telah memiliki niat buruk. Yang kedua, tidak mempunyai cukup pengetahuan serta pemahaman yang terbatas mengenai kode etik jurnalistik. Yang ketiga, dikarenakan adanya persaingan pers yang cukup sengit, sehingga muncul keinginan untuk mengalahkan para pesaing yang dilakukan dengan persaingan yang tidak sehat dan dengan cara yang tidak sepantasnya, seperti dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak mengetahui kode etik jurnalistik. Yang keempat, pers cuma sekedar dijadikan sebagai topeng dalam melakukan tindak kriminal, sehingga tidak sesuai dengan ruang lingkup karya jurnalistik. Selanjutnya, faktor ketidaksengajaan. Antara lain, yang pertama, tingkat profesionalisme yang kurang memadai. Yang kedua, tingkat upaya menghindari ketidaktelitian tidak mumpuni. Yang ketiga, tidak menggunakan akal sehat. Yang keempat, tidak melakukan pengecekan ulang. Yang kelima, kurangnya referensi bahan rujukan atau perbandingan. Yang keenam, kurangnya kemampuan dalam meramu berita. Yang ketujuh, pemilihan dan penggunaan kata yang kurang tepat. Yang kedelapan, penggunaan data lama atau out of the date yang belum diperbaharui. Yang kesembilan, tekanan deadline dan kejar tayang hingga menyebabkan terjadinya kelalaian. Yang kesepuluh, pengetahuan yang terbatas mengenai kode etik jurnalistik. Selanjutnya tentang kebebasan pers di Indonesia. Abdul Manan, mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau yang biasa disingkat AJI, periode 2017-2021, menjelaskan bahwa terdapat setidaknya 3 hal yang mempengaruhi kebebasan pers di Indonesia. Yang pertama, adanya bentuk tatanan yang korup, sehingga menjadikan lembaga negara tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kebebasan pers akan sulit terrealisasi selama sistem yang berlaku selalu korup. Dengan adanya sistem yang korup, menyebabkan negara ini tidak mempedulikan kepentingan secara interest. Dengan kondisi yang demikian, jangan harap akan tercipta peraturan-peraturan yang mendukung kebebasan pers. Hal ini dapat dilihat dari seperti saat DPR dan pemerintah ngotot untuk merevisi RKUHP pada tahun 2019 kemarin, yang notabene isinya dinilai mempertahankan pasal-pasal lama yang dapat dengan mudah menjebloskan jurnalis atau wartawan ke penjara. Faktor yang kedua, kemiskinan dan kesejahteraan wartawan yang sangat memprihatinkan. Faktor lain yang mempengaruhi kebebasan pers di Indonesia
adalah keadaan atau kondisi wartawan dalam segi perekonomian yang terjerat kemiskinan. Juga kesejahteraan hidup wartawan yang cukup memprihatinkan. Mantan Ketua AJI Abdul Manan menerangkan jika gaji yang diterima wartawan tidak cukup, jadi secara tidak langsung akan berpengaruh kepada hasil karya jurnalistiknya. Hal ini dikarenakan konsentrasi wartawan dalam membuat berita akan terpecah jika harus mengkhawatirkan uang untuk keperluan membayar sekolah anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, kemiskinan dan kesejahteraan wartawan sangat berpengaruh terhadap mutu dan kualitas karya jurnalistik yang dihasilkan, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap kebebasan pers. Faktor yang ketiga adalah adanya iklim ketakutan. Hal selanjutnya yang mempengaruhi kebebasan pers di Indonesia adalah adanya kecemasan wartawan akan ancaman yang tidak selalu berbentuk fisik. Dalam hal ini, wartawan sering memperoleh intimidasi dari beragam penjuru. Dalam hal regulasi misalnya, wartawan harus dihadapkan dengan KUHP dan UU ITE. Dua pasal yang notabene selalu dipertanyakan dan dipertentangkan ini, karena dapat dengan mudahnya menjebloskan wartawan ke penjara. Selain itu, kekerasan yang dihadapi wartawan juga diperburuk dengan adanya tradisi impunitas di Indonesia, yang membuat pelakunya tidak diadili dengan semestinya. Bahkan ada yang sampai tidak pernah terungkap siapa pelaku dan dalang di baliknya. Itulah beberapa kondisi yang membuat kebebasan pers di Indonesia saat ini benar-benar dalam tantangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Lukman Hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.